Persib Bandung akhirnya menjadi juara Liga 1 2024-2025. Ada beberapa faktor menarik yang layak kita obrolin. Halo, salam olahraga. Selamat datang di Tendangan Bebas Bung Ais. Gua Abdul Haris. Kita akan obrolin banyak hal tentang Persib, bagaimana perjalanan Persib, faktor-faktor apa saja yang membuat mereka begitu dikdaya di musim ini, dan juga apa sebetulnya yang perlu ditambah dan what next ya. Apa yang harus dilakukan oleh Persib untuk bisa memperkuat tim musim depan. Back to back champions ini luar biasa. Ya, memang kalau kita lihat Persib musim ini memastikan juara setelah Persebaya Surabaya gagal menang di Stadion Brawijaya, markas Persik Kediri pada hari Senin kemarin 5 Mei 2025. Persebaya bermain imbang 3-3 sehingga Persib yang ada di puncak klasmen dengan 64 poin dipastikan nggak terkejar lagi. Ya, di peringkat 2 Dewa United, Persebaya ada poin 54, selisih 10 angka. Artinya dengan 3 pertandingan tersisa tidak mungkin dua tim tersebut bisa mengejar raihan poin Persib, dan akhirnya Persib dinobatkan menjadi juara back to back champions ya. Setelah musim lalu melalui Champion Series ya, Persib juga meraih titel setelah mengalahkan Madura United di final Champions Series. Ya, kalau kita lihat sebetulnya Persib bisa memastikan juara lebih awal di musim ini kalau saja mereka menang di Gelora Kieraha di kota Ternate di markas Malut United pada hari Jumat kemarin. Namun sayang di pertandingan itu Persib takluk 0-1 sehingga harus menunda titelnya. Nah, ada 4 fakta menarik dari status Persib sebagai juara Liga 1 2024-2025. Yang pertama, back to back champions atau juara 2 musim beruntun ya, menyamai pencapaian Bali United di musim 2018-2019 dan juga 2021-2022. Ya, kemudian yang kedua, ini adalah pertama kalinya Persib juara di format kompetisi penuh. Ya, karena sebelumnya 3 titel Persib di Liga Indonesia itu diraih di kompetisi yang ada finalnya. Pertama di Ligina 94-95, saat itu ada finalnya mengalahkan Petrokimia ya. Dan 2014 juga Persib juara di Indonesia Super League, saat itu di final mengalahkan Persipura Jayapura. Dan 2023-2024 Liga 1 namanya, Persib menang lawan Madura United di final. Artinya 3 titel yang diraih Persib sebelumnya selalu ada finalnya, mereka menang di final, dan baru kali ini Persib meraih titel dalam sistem kompetisi penuh. Nah, kemudian ada beberapa faktor yang membuat Persib bisa juara back to back musim ini. Yang pertama, tim ini tidak banyak mengubah squad ya. Kalau kita lihat beda dengan Madura United yang hampir merombak total squadnya, pelatihnya ganti, kemudian juga 90% pemainnya ganti ya, bahkan bisa lebih, sehingga setelah musim lalu mereka sampai ke Championship Series ya, harus takluk lawan Persib ya di final. Namun musim ini mereka babak belur, sulit untuk bisa naik ke papan atas. Nah, sementara Persib tidak banyak berubah. Dari tim musim lalu cukup banyak pemain-pemain yang dipertahankan ya, sebut saja Nick Kuipers, David Da Silva, Ciro Alves, Mark Klok, banyak lagi ya, Hen juga, dan hanya beberapa nama saja yang direkrut yang menjadi kekuatan utama musim ini seperti Gustavo Franca, Matteo Kocijan, kemudian juga ada Adam Alis, Gervan Castaner juga. Ya, ini yang membuat Persib stabil, cenderung tidak harus cari chemistry lagi. Mereka sudah punya tim yang cukup mapan dan ditambah dengan pemain-pemain baru yang memperdalam kekuatan tim ya. Kemudian nomor 2, kedalaman skuad ini yang terbaik bisa dikatakan ya di Liga 1 musim ini. Setidaknya Persib ini di setiap lininya memiliki 2 pemain yang kualitasnya tidak jauh beda. Misalnya di depan aja, saat David Da Silva
absen, masih ada Ciro Alves, masih ada Dimas Derajat, masih ada Gervan Kastaner, tidak masalah. Dan di tengah pun mereka cukup banyak pemain-pemain, yang artinya satu pemain absen ini tidak membuat keguncangan yang begitu keras ya, sehingga ini bisa diatasi dengan sangat baik oleh Bojan Hodak. Kemudian yang nomor 3, mereka punya pemain-pemain muda potensial ya, ada beberapa nama selain pemain-pemain bintang ya. Ini memang harus diakui ya, Persib punya pemain-pemain yang cukup berumur ya di musim ini, cukup banyak. Mark Klok sudah 30 tahun lebih, Nick Wipers, David Da Silva, tapi mereka juga ditopang oleh pemain-pemain muda potensial. Sebut saja Beckham Putra, kemudian juga Robby Darwis, Kakang Rudianto juga bisa menjadi pelapis yang cukup baik ya di lini pertahanan. Dan yang nomor 4, dukungan maksimal Bobotoh. Ya, kalau kita lihat di beberapa musim lalu Persib sempat mendapat sanksi ya, tidak boleh main di kandang, dan musim ini praktis Persib mendapatkan dukungan maksimal saat main di kandang ya, baik itu di Gelora Bandung Lautan Api atau di Sijalak Harupat. Dukungan Bobotoh luar biasa, atmosfer di GBLA atau Sijalak Harupat ini bikin lawan ketar-ketir tentu ya. Ya, ini menjadi salah satu kekuatan juga yang membuat Persib tampil dominan di musim ini, relatif cenderung baik ya. Kemudian ini yang nomor 5 yang paling penting adalah finansial yang kuat. Ya, memang kalau kita lihat klub-klub yang juara di Liga Indonesia ini selalu didukung oleh finansial yang kuat ya. Tak terdengar ya masalah-masalah penunggakan gaji di musim ini yang dialami oleh Persib, sehingga dengan kondisi seperti itu para pemain bisa fokus untuk bisa menatap pertandingan ke pertandingan. Ini yang menjadi salah satu kekuatan utama Persib di musim ini. Dan lalu berikutnya kita bisa lihat siapa-siapa aja pemain-pemain kunci yang menjadi kekuatan utama Persib ya. Memang kalau kita bicara pemain kunci, kita sulit ya untuk menunjuk 1-2 pemain, karena Persib ini cenderung bermain dengan kolektivitas tim yang cukup bagus sebagai kekuatan utama. Tapi kalau memang harus menunjuk 1-2 pemain ya, kita memang ada beberapa nama yang paling menonjol di squad ini, seperti Tyron Del Pino ya, pemain yang cukup subur dengan koleksi 16 gol di Liga 1 musim ini. Nomor 2 ada David Da Silva yang bisa cetak 7 gol meskipun bolak-balik cedera, sering kali absen tapi 7 gol ya. Nomor 2 penyumbang gol terbanyak di Persib Bandung musim ini di Liga. Kemudian ada Ciro Alves 6 gol yang juga bisa dibilang memang menjadi kekuatan utama di lini depan Persib ya. Dan jangan lupa Beckham Putra, ini dia pemain muda yang sangat-sangat menonjol musim ini, yang tampil semakin matang musim ini. Bahkan gue bisa bilang ini adalah musim terbaik Beckham Putra bersama Persib. Dia bisa cetak 6 gol dan gol-golnya gol-gol penting lagi. Dan tapi jangan lupa juga ada satu hal yang patut kita apresiasi, satu figur ya, yakni Bojan Hodak. Ini Bojan Hodak pelatih yang cukup piawai, cukup cerdas. Dia musim lalu masuk di pertengahan ya, menggantikan Luis Mia, tapi bisa mengubah Persib dengan cukup baik. Dan pelatih asal Kroasia ini betul-betul paham karakter tim dan gaya mainnya simple, cukup efektif. Dia benerin lini pertahanan Persib dan akhirnya bikin transisi permainan menjadi lebih smooth ya, lebih stabil. Dan juga memang cukup beralasan jika memang Bojan Hodak ini bisa langsung nyetel dengan Persib, karena ini pelatih yang cukup lama mengenal sepak bola Asia Tenggara. Dia cukup sukses bersama klub-klub di Malaysia, termasuk di tim nasional U19 Malaysia ya, pernah mengalahkan tim nasional Indonesia U19 Indonesia yang saat itu dikawal oleh Indra Syafri di semifinal ya kalau nggak salah saat itu. Dan memang dengan kondisi seperti ini yang membuat Persib jadi jauh lebih hebat, dan Bojan Hodak menjadi pelatih kedua yang bisa meraih back to back champions ya, setelah
Stefano Cugura Teko di Bali United. Bahkan kalau kita hitung Teko ini 3 kali beruntun. Pertama bersama Persija Jakarta di tahun 2017-2018 ya, kemudian musim berikutnya bersama Bali United, dan musim berikutnya sempat terputus kompetisi karena COVID, dan musim berikutnya mereka juara lagi. Oke, dan selanjutnya apa? Setelah Persib juara, apa yang harus mereka lakukan? Sekarang pertanyaannya, setelah juara Persib mau kemana? Di Liga mereka sudah sangat dikdaya ya. Gue sih berharap setelah mereka cukup dikdaya di Liga, mereka bisa melakukan hal serupa di kompetisi Asia. Ya memang kita sekarang nggak dapat jatah langsung ya ke FC Champions League Elite, bahkan FC Champions League itu juga kita harus melalui kualifikasi. Dan Persib yang akan mewakili Indonesia, apakah kita belum tahu apakah nantinya akan main di Champions League Elite atau Champions League 2 ya. Tapi yang pasti gue berharap Persib bisa lebih serius ya setelah musim lalu gagal lolos dari fase grup di FC Champions League 2 ya. Dan musim depan harus lebih bagus ya, dan gue yakin Persib punya kemampuan itu. Kemudian setelah musim ini sukses, 2 musim selalu juara, Persib di musim depan harus kehilangan Ciro Alves. Ini tentu menjadi sebuah ujian tersendiri buat Bojan Hodak dan manajemen tim. Ya kabarnya Ciro yang sudah pamitan ya di Instagramnya, dan dia kabarnya akan hijrah ke Malut United. Ya ini info yang gue dapat. Dan lalu kira-kira siapa pengganti Ciro yang bakal direkrut oleh Persib? Memang rumor yang beredar ada beberapa nama ya, yang paling santer adalah Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani kontraknya bakal habis bersama Sabah FC di musim ini, dan dia juga sudah memberi sinyal bakal hengkang, bakal pergi ya. Ada sedikit waktu itu dia sempat menuliskan di Instagramnya kata-kata seperti perpisahan ya. Gue yakin ini sinyal bahwa Sadil bakal pergi dari Sabah, dan kabarnya dia bakal gabung Persib. Tentu ini akan jadi tambahan yang bagus ya, atau paling enggak bisa menjadi pengganti ideal untuk Ciro Alves. Kemudian setelah itu, selain Sadil Ramdhani juga ada beberapa nama yang juga kerap dikaitkan oleh Persib, yakni Jordi Amat, back tim nasional Indonesia yang main di Johor Darul Takjim di Malaysia. Kemudian juga ada Asnawi Mangku Alam yang bermain di Port FC di Thailand ya. Ya, 2 nama ini digadang-gadang bakal direkrut Persib musim ini. Tentu kalau mereka bertiga gabung ya, Sadil, kemudian juga Jordi dan Asnawi, ini tentu akan membuat Persib menjadi lebih kaya, kedalaman skuadnya menjadi semakin tebal ya, semakin luar biasa sulit ditandingi. Tapi memang yang paling masuk akal adalah Sadil Ramdhani karena kontraknya habis, sementara Jordi Amat dan Asnawi memang tidak ada kabar bahwa mereka akan meninggalkan klub-klubnya masing-masing ya. Oke, itu dia ngobrol santai kita soal Persib yang bisa juara back to back di musim ini, musim 2024-2025 ya. Gokil sih menurut gue. Ini momen yang cukup luar biasa tentunya buat para bobotoh ya, dan bobotoh juga pantas merayakan gelar ini dengan sangat luar biasa. Ya selamat buat para pemain Persib Bandung, buat para manajemen, buat bobotoh tentu saja yang selalu setia mendampingi si Pangeran Biru dimanapun mereka bermain ya. Oke, kalau lo punya momen favorit atau cerita waktu nonton Persib Bandung, silahkan kita diskusi, silahkan tulis komen kalian di kolom komentar, dan juga jangan lupa klik like, share juga, dan subscribe biar gue semakin bersemangat untuk bisa bikin konten-konten lainnya. Oke, gue Abdul Haris pamit, sampai ketemu di episode selanjutnya. Abdul Haris ucapkan terima kasih atas atensi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.